hidup sehat tadi dok, setelah Ya. kita membahas tentang rempah-rempah dan juga sayur itu daun-daunan, Ya. sekarang kita mau bahas tentang buah-buahan dok. Betul. Nah ini buah yang serbaguna, jadi Ya. dia bisa dijadikan jus, bisa Ya. diaduk juga, terus bisa juga dicampur dengan salad. Betul dok Nisa, tapi sayangnya masih cukup banyak nih di masyarakat yang memberikan stigma negatif terhadap buah ini. Katanya buah ini bisa bikin gemuk ya. Nah iya. Dan apalagi nih kalau kita lagi makan di restoran Padang, kita minta udah jus alpukat 1. Tapi itu enak ya, alpukat ada susunya. Tapi apakah benar nih alpukat itu manfaatnya banyak untuk kesehatan? Di tengah kita sudah ada Dr. Maria Haryono. Pagi dok, apa kabar? Halo Pagi, dokter, gimana Selamat pagi, kabarnya? luar biasa, sehat. Sehat dok ya. Dokter suka alpukat? Alhamdulillah. Suka Suka. banget. Sama dok, suka saya dok. banget. Iya, biasanya tuh ya dokter Haikal tuh kalau pagi-pagi syuting dia suka bawa tuh alpukat tuh Iya. dok, jus alpukat. Jadi full energi dong Betul, ya. iya. Dok, tapi apakah benar dok ya? Karena ini di masyarakat cukup banyak nih yang memberikan stigma negatif ke alpukat. Katanya alpukat ini bisa bikin gemuk dok, ya. Nah ini fakta atau mitos dok sebetulnya? Ini mitos. Oh, mitos. Ya, jadi memang secara kenyataan di dalam satu buah alpukat ini didominasi kandungannya oleh lemak. Kalau kita hitung-hitung, biasanya kan kita makan yang sedang-sedang gini ya, sedang-sedang gini itu makan buat sendiri gitu ya. Nah ini kira-kira bisa mencapai sekitar 200 gram. Oke. Dalam 200 gram memang total kalorinya banyak. Jadi kalau kita mau dapat benefitnya dari unsur, kita kan belum ngomongin isinya nih Iya. ya, tapi dari total kalorinya memang banyak. Jadi jangan dong ditambahin dengan gula, dengan kental manis gitu Iya. ya, karena benefit yang kita harapkan kita dapatkan akhirnya dapat juga Oke. hal-hal yang tidak menguntungkan dari tambahan gula dan kawan-kawan. Jadi kalau masyarakat suka pesen jus alpukat pakai susu kental manis coklat itu sebetulnya nggak bagus dok ya? Nambah Iya, kalorinya ya? Iya, nambah kalorinya. Jadi yang ditakutkan gendutnya akhirnya total kalorinya karena jadi banyak dok. Oke, padahal malah alpukat ini bagus Benefitnya banget banyak buat banget. diet ya dok ya. Betul banget. Oke, nah nih dok, ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Tapi katanya rutin konsumsi alpukat dapat meningkatkan kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos? Ini fakta dong. Wow. Fakta. Jadi kenapa? Nah di dalam alpukat yang tadi katanya isinya banyak lemaknya, memang didominasi oleh, kan kita kenal jenis-jenis lemak dalam ikatan-ikatannya ada namanya PUFA, MUFA, Iya. ada yang SAFA. Yang harus dihindari itu yang saturated nih, yang terakhir yang SAFA. Lemak jenuh ya? Lemak jenuh. Tapi kalau PUFA dan MUFA itu baiknya kita konsumsi banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau MUFA banyak, satu benefitnya LDL bisa turun. LDL ini kolesterol jahat ya? jahat. Iya. Kemudian menjaga kadar insulin. Jadi bagus juga untuk orang-orang yang diabetes. Oke. Benefitnya ya fungsi jantungnya jadi bagus. Ditambah lagi unsur kaliumnya banyak. Iya. Salah satu sumber kalium yang banyak selain pisang, orang taunya kan pisang, Betul. sebenarnya alpukat. Jadi hal-hal ini yang memang kadang-kadang kita harus tahu Iya. bagus untuk jantung karena dari kalium, dari Iya. lemak baiknya. Tapi hati-hati kalau kita menderita gangguan ginjal. Biasanya gangguan ginjal kalium suruh kurangin. Oke. Jadi jangan banyak-banyak makan Iya. alpukatnya, atau paling baik ya udah nggak usah makan alpukat. Kalau ada masalah di Iya. ginjal. Iya. Oke. Nah dok, ini juga banyak dia mengatakan di masyarakat, katanya orang dengan penyakit asam lambung harus hati-hati kalau makan alpukat. Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos. Mitos ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau pokoknya kalau ada gangguan di lambung, dah makanan yang enak makan aja. Oke. Makanan yang sehat makan aja. Betul. Pengecualian kalau memang tipikal perut Anda itu tidak terlalu cocok dengan alpukat ya Iya. sudah jangan dimakan. Demikian juga dengan bahan yang lain. Tetapi Iya. apakah pasti nggak boleh untuk yang ada gangguan lambung? Ini enggak ya, ini mitos. Jadi boleh dok ya? Boleh banget. Kecuali kalau makan alpukatnya sambil stres. Aduh pusing nih. Udah harus stres kan jadi Nggak bikin kemakan kali dok. Oke, Iya. nah dok, berarti alpukat ini banyak sekali ya manfaatnya dok ya. Nah fakta mitos selanjutnya nih dok, katanya bisa bikin awet muda kalau rutin konsumsi alpukat. Nah ini penting banget nih, ini fakta atau mitos dok? Ya ini fakta. Fakta. Ya, jadi gini, Iya. jaringan tubuh kita kan sebenarnya sel-selnya itu juga tersusun dari komponen lemak ya. Betul. Nah, lemak ini kita butuhkan untuk tubuh kita selain Iya. sumber energi, jaga sel, jaga hormon, jaga suhu tubuh ya, termasuk kalau kita konsumsi alpukat karena sumber lemaknya ini baik, otomatis dia menjaga keseluruhan sel tubuh kita, termasuk ya
sel kulit, jadi bikin awet muda. Iya. Jadi jangan takut lemak, tapi tentunya pilihlah lemak sehat yang sumbernya dari Betul alpukat. banget, nih. Dok. Iya. Oke, Dok, ini juga ada yang mengatakan, katanya alpukat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Silahkan, Karena Bang. ada asam folatnya, betul nggak? Betul sekali. Aduh, Yes. Dr. Haikal nih. Ya, jadi satu asam folat kan kita tahu sekali bahwa dibutuhkan nih untuk ibu Iya. hamil. Bahkan lagi merencanakan kehamilan pun sudah dibutuhkan asam folat gitu ya, Dok. Nah, selain asam folat karena ini berenergi, padat energi gitu ya. Jadi dibutuhkan juga bisa menjadikan sumber energi untuk ibu-ibu hamil, terutama yang mungkin awal-awal lagi sering mual-mual, muntah. Jadi sekali hap gitu unsur nutrisi yang masuk lumayan. Dan alpukat ini kan rasanya lebih netral, Dok ya. Artinya dia nggak asam, nggak manis juga. Betul sekali. Bahkan cenderung gurih ya, Dok. Nah, itu dia. Tergantung Karena- cara betul. kita mengolahnya. Setuju banget, Dok. Iya. Ya. Nah, kita akan membahas lagi nih, Dok, soal alpukat nih, Dok ya. Tapi setelah yang satu ini.